sudah meninggal, tapi dia masih hidup secara rekeningnya tadi. Kenapa? Penerima PKH sudah pasti dia sebagai penerima BPNT. Kalau sekarang masih ada yang belum terima sembako ya atau BPNT, padahal bukan cari lansia dulu terus dijadikan keluarga gitu kan. Belum tentu dia mau kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel di segmen PKH in Action. Ya, kali ini kita bahas PKH lagi ya, dengan para punggawa-punggawa lagi. Masih dengan Pak Korkap, tapi ada narasumber baru yaitu Mas Hawi. Ya, sehat Pak Korkap, Mas Hawi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sobat FM, kali ini kita akan bahas mengenai teknis PKH yang mungkin belum diketahui oleh pendamping PKH ataupun KPM. Ya. Jadi kemarin kita mohon maaf, akhir-akhir video kemarin bersama Pak Rijal dan Pak Anam kemarin itu kepotong yang terakhir itu. Jadi kami mau meneruskan kali ini gitu, bersama Pak Rijal dan Mas Hawi. Oke, mungkin langsung saja Pak Rijal, Mas Hawi. Kemarin yang terpotong itu adalah bagaimana sih caranya memasukkan tetangga saya, atau adalah KPM itu ya, KPM yang tanya, masukkan tetangga saya, saudara saya, atau bahkan bukan KPM, tiba-tiba nanya kepada pendamping, itu gimana caranya agar dapat bantuan PKH. Ini mungkin yang banyak ditanyakan dan belum tahu PM itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana itu? So, ya. Pak Rijal, Mas Hawi, monggo. Saya dulu ya Mas Hawi. Ya, siap, monggo. Sebelum saya menjawab, saya minta jaminan ini ke jaminan apa ini? Jaminannya itu nggak akan terpotong lagi ya. Aman. Aman. Karena kita udah ngomong jauh, ternyata terpotong. Aman ini. Jadi melanjutkan yang kemarin memang balik lagi kalau pendaftaran di PKH memang tidak ada, jadi tidak ada loket pendaftaran, tidak ada rekrutmen seleksi seperti itu. Yang ada rekrutmen pendamping yang ada. Ya ada, tapi ya gitu, kadang ada, kadang nggak ada. Tergantung kuota. Itu yang menentukan pusat ada penambahan atau tidak. Jadi begini, kalau memang ada keluarga siapapun itu, entah sanak si saudara ya, ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu, yang ingin menjadi peserta PKH, yang perlu dipahami adalah jenengan semua, bapak ibu semua harus masuk dulu di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya. Jadi DTKS itu harus masuk di DTKS. Bagaimana cara masuknya sudah ada prosedurnya, karena sejak tahun, kalau nggak salah, mulai adanya undang-undang tahun nomor 13 tahun 2011 itu, dan ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi yang ada. Sekarang seluruh data penanganan untuk kemiskinan, ya berarti DTKS ini sudah dilimpahkan pengelolaannya kepada daerah. Jadi mau itu diperbaiki, mau itu ditambahkan, atau mau itu diusulkan hapus, itu menjadi wewenangnya daerah. Itu. Jadi kalau apakah daerah itu seperti apa, daerah, kewenangan daerah itu juga sudah ada sistemnya yang sudah berjalan, bahkan sampai ke tingkat desa. Jadi kalau pengen masuk ke DTKS, monggo bapak ibu-ibu ke balai desa. Membawa apa aja ini? Nah, mencari dulu. Membawa bisa Mas, membawa ke sana. Cuma balai desanya dekat makam juga, kalau jam 12 malam juga ketemunya nggak macam-macam gitu. Jadi pertama kali datang ke balai desa dulu, terus mencari petugas operator yang mengelola data kemiskinan itu, yang namanya Obdes itu. Kemudian setelah itu bisa bertanya di situ bagaimana mekanismenya. Tentunya kalau mau membawa ya jelas dokumen kependudukan, gitu harus dibawa. Fotokopi KTP, fotokopi KK dibawa.
Nah, setelah itu akan dilakukan pendataan oleh desa sendiri, ada form tersendiri untuk pendataannya, untuk usulan. Tapi yang terpenting itu dicari dulu, siapa tahu orang yang datang daftar ternyata namanya sudah masuk di TKS. Jadi makanya di situ tanya dulu, minta informasi bagaimana daftarnya, terus kemudian dicek. Kalau memang sudah masuk, ya berarti dia sudah masuk di TKS, tinggal menunggu eksekusinya. Dan di DTKS itu sendiri ada scoringnya, tingkat kesejahteraannya dilihat. Presentil ya. Nah, yang jelas scoring yang paling bawah, tingkat kesejahteraan paling bawah itu sudah dihandle oleh PKH. Di atasnya itu ada BPNT atau sembako. Terus ada lagi KIS. Berarti penerima PKH sudah pasti dia sebagai penerima BPNT. Kalau sekarang masih ada yang belum terima sembako ya atau BPNT, padahal dia peserta PKH, berarti ada masalah di datanya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi melalui itu nanti ngambilnya gimana itu menjadi kewenangan pusat. Kalau seumpama ada kuota penambahan, kemudian ditetapkan seumpama untuk Pasuruan ada penambahan segini, maka namanya itu diambil dari TKS, kemudian diberikan kepada kita. Nah, kita sebagai SDM mencari validasi itu tadi. KPM PKH pasti juga KPM BPNT. Idealnya seperti itu ya. Oh, oke. Ini mungkin banyak yang belum tahu juga ini. Karena klaster terbawah itu, Mas. Klaster terbawah ya. Penetapannya bukan di kita, bukan di pusat langsung ya. Pusat yang menunjukkan bahwa ini ada kuota, diambil lah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Awi. Ya, gimana Mas Awi? Ya itu sih yang sudah disampaikan oleh Pak Korkap Mas Rijal ini sudah runtutannya sudah benar. Cuman kan itu ini terkadang ada KPM, ini saya bahas yang tadi yang Mas Fahri tanyakan, apakah KPM PKH semuanya dapat BPNT? Yeah. Nah ini kan dulu itu kan lahirnya kan PKH dulu sebelum DTKS. Nah kita masih ada beberapa KPM kita itu yang belum masuk di BPNT karena belum jadi satunya data itu, akhirnya dia belum masuk BDT. Cuman ini tetap diusulkan karena idealnya kan PKH itu klaster terbawah dan diharapkan itu bisa dapat bantuan BPNT dan yang lain-lain seperti itu. Jadi berarti bisa ya dapat bantuan lain-lain juga. Nah, itu kan ada scoring tadi itu ya. Scoring tadi itu. Di PKH itu paling lengkap Mas, ada komplementaritas di situ. Kan sembako juga bantuan pelengkap dari PKH. Jadi bukan hanya mereka mendapatkan bansos PKH, tapi mereka juga mendapatkan komplementaritas, bantuan pelengkap. Juga ada lagi yang dapat pembinaan berupa FDS, P2K2, juga ada banyak pendampingan. Itu paling lengkap pokoknya di PKH itu. Paling lengkap. Ngurusi ngurusi wong dari hamil sampai wong lansia itu Sebenarnya kan pemerintah memberikan program ini untuk memandirikan KPM tersebut gitu. Kan nggak selamanya di PKH dia dapat bantuan terus. Okay. Oke, ya ini ya. Jangan mengharapkan dan jangan apa ning ngarane dijakakno. Oh bahasa Indonesia. Dijagakkan. Jangan dijagakkan. Jangan dijagakkan bantuan PKH. Nanti tulisannya ada dijagakkan besar ya. Dijagakkan. Kasihan yang belum menjagakkan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya lebih ke Mas Awi ya. Ini perkara bisnis proses lah ya. Bisnis proses itu mungkin sangat banyak sekali kendala-kendala ya, entah itu di pendamping, entah itu di KPM itu sendiri. Beberapa masalah yang pernah ada di curhati itu apa aja? Mungkin langsung dijelaskan gitu aja wis. Ini untuk soalnya sangat banyak sekali. Menyikapi yang lagi rame terakhir, ini kita kan kebanyakan
KPM kita kan migrasi dari BPNT. Iya. Idealnya dari BPNT yang sudah aktivasi itu apa KKS-nya atau apa ATM-nya itu. Cuman kebanyakan ini KKS-nya ini ada yang belum diterima. Tetapi pas dimasukkan ke PKH. Nah, ini kan ada teman-teman pendamping yang langsung cek ke lokasi. Nah, dia apakah memenuhi syarat, ada komponennya atau tidak. Nah, ini akhirnya mungkin pas waktu aktivasi ini karena orangnya tidak hadir atau seperti apa, KKS-nya kan belum diterima. Nah, ini kemarin sempat muncul anggapan pas waktu teman-teman pendamping memvalidasi, oh KKS di bawah pendamping. Padahal itu, nah itu kan ada yang sudah tersampaikan ke KPM tersebut, ada yang belum, seperti itu Mas. Nah, problemnya kita di situ. Nah, ini kita lagi ada tambahan ini KPM SK Termin 6 ada 2007. Terakhir ini ya? Ya, 2007 KPM. 2007 KPM. Dari KPM BPNT murni. Nah, ini tadi sudah koordinasi dengan Mas Diki, pegawai BNI. Ini ada 900. 900 KPM yang belum aktivasi. Ini artinya belum terdistribusi KKS-nya atau KPM. Nah, ini saya sudah minta. Jadi langkah kami pertama cek siapa saja yang validasi BPNT baru yang sudah aktivasi. Karena harapan dari Kementerian Sosial itu di PKH itu sudah tidak terjadi aktivasi double Mas. Jadi kan pertama kan dia aktivasi di BPNT. Nah, nanti di data DTKS tadi yang sudah dijelaskan Pak Korkaprijal tadi, kalau kok memenuhi syarat kan ada scoring itu, kemudian dicek, nah dia ada komponen apa tidak. Nah, misalkan ada komponen terus ada kuota, kan kayak ini langsung dimasukkan, ini tanpa validasi, sudah langsung masuk ke data bayar SP2D SK Termin 6. Cuman ya itu tadi kita nggak boleh berprasangka buruk, karena kan kita harus memastikan KKS-nya sudah dipegang oleh KPM atau belum. Kan ini bukan hanya dilihat oleh SDM PKH, ya kan, ada juga masyarakat lain bisa mengakseskan acara ini. Jadi di PKH itu ada sistem pembayaran untuk penyaluran bansosnya melalui KKS, tampil ya di sini nanti ya. Ini KKS, ini Butab ya kan. KKS Butab. Ya, sudah sepakat ya. KKS Butab. Ya. Jadi KKS itu kartu keluarga sejahtera, tapi orang bilangnya ada yang bilang ATM. ATM PKH. Ada yang bilang kartu PKH. Nah, itu tadi. Itu yang mengeluarkan bank. Bank kebetulan kalau di Pasuruan Bank BNI ya. Bank BNI yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan KKS tadi sebagai alat pembayaran. Nah, syaratnya menjadi peserta PKH itu berarti dia punya piranti tadi, pembayaran ini tadi, KKS dengan Butab itu ada syaratnya. Kenapa? Karena bansosnya akan ditransfer langsung ke situ. Nah, yang menjadi permasalahan adalah masih ditemui beberapa penerima yang tidak memegang KKS atau tidak memegang ATM ATM sepakat ATM PKH. Tidak pegang ATM. Ini kenapa? Nah, ini banyak permasalahan di sini. Pertama, awalnya seperti dari Mas Hawi tadi sudah cukup informasinya bahwa karena ada scoring di DTKS, jadi sebagian besar penambahan untuk KPMPK memang diambil dari penerima sembako. Nah, kalau penerima sembako itu mirip dengan PKH. Kenapa miripnya? Pakai KKS juga. KKS dan KKS-nya sama. ATM Butak. Nah, KKS tadi ya, kartu tadi itu digunakan untuk penyaluran bantuan sembako. Jadi mereka bisa ke agen-agen, sudah banyak yang tahu lah bagaimana ya. Nah, apabila dia sudah masuk menjadi ditetapkan sebagai penerima PKH,
bisa melalui teknik validasi dengan pertemuan awal, tapi karena ini juga kena pandemi, jadi pertemuan awal pun kita harus terbatas gitu kan. Ada lagi yang memang itu menjadi irisan, itu karena ada kebijakan dari Kementerian Sosial bukan tiba-tiba muncul sebenarnya. Mereka karena mungkin pada kriteria tertentu di DTKS, mereka sudah waktunya masuk ke PKH. Yang menentukan bukan kita. Jadi bukan Pemda, bukan kita, yang menentukan semua dari Kementerian Sosial. Itu terjadi sejak ada pandemi. Kalau dulu sebelum ada pandemi, pasti semua penambahan KPM-PKH dilakukan dengan pertemuan awal dan validasi. Jadi karena itu wajib itu memang wajib, itu alur dari PKH bisnis proses gitu. Seperti itu. Jadi pertemuan awal itu adalah pertemuan kegiatan di mana calon KPM itu bertemu pertama kali dengan pendamping. Walaupun sebelumnya pernah ketemu. Tapi di situ sebagai pendamping. Walaupun sebelumnya pernah ngopi. Mungkin bisa jadi di parkiran ketemu. Atau mungkin di pasar ketemu. Nah, itu namanya pertemuan awal di sini. Kemudian divalidasi, dicari ini loh calon keluarga penerima manfaat, coba lihat apakah ada komponennya. Nah, komponen PKH, ada potensi komponen PKH enggak? Oh, ternyata dari validasi itu ada formnya, ada mekanismenya, pakai form, pakai metode wawancara, ditanyain. Oh ya, saya punya anak sekolah di mana anak sendiri dengan aturan-aturan yang sudah ada di PKH, harus anak sendiri, nggak boleh anak tetangganya, nggak boleh anaknya orang lain, harus anaknya sendiri. Dibuktikan dengan apa? Dengan kartu keluarga. Nah, kemudian ada ibu hamil, itu harus pengurusnya sendiri, karena di PKH itu ada pengurusnya, harus ibunya. Terus kemudian ternyata ada lansia, itu berarti harus menjadi orang tua di situ, statusnya sebagai orang tua dari kepala keluarga. Lansia itu ya? Iya, lansia itu sendiri. Pak, lansia nggak boleh menjadi pengurus ya? Iya, itu memang ada kebijakan baru. Kenapa kok seperti itu? Lansia kok tidak bisa jadi pengurus? Karena lansia yang hidupnya sendiri, dalam artian dia itu hidup sendiri, itu akan ditangani di program yang lain. Jadi ada program. Karena kita berbasis keluarga, jadi kita mencari keluarga, bukan mencari lansia, kan gitu kan? Balik lagi, cari keluarga. Ada lansia enggak? Ada. Nah, bukan cari lansia dulu terus dijadikan keluarga, gitu kan? Belum tentu dia mau kan? Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke KKS Butab. Setelah dia itu ada penerima sembako, tentunya dia sudah punya KKS Butab, ATM sama buku tabungan. Butab itu buku tabungan ya. Buku tabungan. Ada tulisannya nanti di sini ya. Loh, saya kan cuman ada tulisannya di sini. Ada tulisannya. Buku tabungannya. Buku tabungan. Nah, buku tabungan itu fungsinya seperti apa ya? Karena mereka kalau sudah punya bansos, berarti mereka menjadi nasabah di bank. Bank pembayar atau bank penyalur, mereka harus menjadi nasabah dulu. Makanya ada proses burekol atau buka rekening kolektif. Jadi mereka statusnya sebagai nasabah penerima bantuan. Nah, setelah itu ternyata yang disebutkan Mas Hawi itu detailnya itu ternyata setelah masuk di BKH KKS Butabnya nggak dipegang. Bisa karena pengurusnya sudah meninggal. Makanya ketika dipanggil saat aktivasi ya, aktivasi itu sebenarnya aktivasi itu penyerahan buku tabungan oleh bank ya, bukan pendamping ya, oleh bank. Jadi itu acaranya bank itu. Acaranya bank ya. Nah, bisa dilakukan di lokasi, di titik lokasi tergantung dari jumlah penerimanya. Kalau jumlah penerima kecil biasanya diundang ke bank, ke PNI. Kemudian difasilitasi oleh desa atau pendamping gitu. Nah, saat masuk di EPK, KKS Butab saya nggak pegang. Ini atas nama ibu saya, sudah meninggal. Nah, berarti di situ tidak bisa dilanjutkan di PKH, gitu, karena kita berbasis keluarga. Salah satu lagi termin itu. Kok iso wae saiki? Iya. Termin. Jadi gini, dari PKH setelah dia itu di closing, bahasanya di closing itu dihitung berapa ini komponennya, dihitung secara rame-rame, namanya closing. Di closing kayak kita jualan online itu closing gitu kan. Closing itu setiap 1 tahunnya ada 4 tahap, 4 kali closing. Di closing jret,
dia ternyata eligible itu maksudnya dia sudah layak. Kenapa? Karena dia punya komponen PKH. Dia punya komponen yang lain juga. Oke, dihitung. Nah, setelah dihitung, maka hitungan itu diberita acarakan oleh kami, ya, Porkap dengan kepala dinas, terus dilaporkanlah ke pusat. Nah, hasil closing itu tadi dijadikan dasar untuk pembayaran. Makanya muncullah namanya SP2D yang di SK-kan. Saiki ono SK SP2D. Orang muncul data itu. Ya, muncul data itu. Saya ono SK. Per termin ada SK-nya. Ada SK-nya sekarang. Gitu. Berarti pertanyaannya yang sudah di FC atau di final closing itu sudah pasti masuk di data bayar SP2D gitu. Belum tentu. Idealnya seperti itu. Cuman karena di tahun 2021 ini ada perbaikan NIK di aplikasi Six Online. Terkadang ada yang masuk final closing belum masuk di data bayar SP2D. Jadi sudah closing, tapi dia belum masuk ke SP2D, berarti ada masalah. Dengan datanya, entah NIK dan lain sebagainya. Di PKH itu ada 2 mas, ada kepesertaan, ada bansos. Di kepesertaan itu ngurusi closing mau wis rata-rata. Bansos urusannya penyaluran. Mas Hawi ini tim ahli ini, tim ahli kabupaten, tim ahli bansos. Ya, oke, seperti itu. Oke Mas Hawi, ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan pengurus KPM punya rekening dengan nama berbeda, kayak gimana itu? Ini atau seperti apa? Atau wajar? Atau seperti apa? Antara yang dicetak di ATM dengan buku tabungan atau gimana mas? Maksudnya? Jadi antara pemilik rekening ya, pemilik rekening itu beda sama nama KKS Pak atau pengurusnya. Nah, gini mas, di PKH kan ada nama pengurus sama nama pemilik rekening. Nah ini yang jadi itu mas ya, dipisahkan. Misalkan kalau nama berbeda berarti ini kita fokus di pemilik rekening. Pemilik rekening dulu. Nah, pemilik rekening kan yang tercetak. Karena bantuan kan pasti lewat situ yang tercetak di buku tabungan. Semisal di buku tabungan ini Siti Aminah pakai H. Kemudian KKS-nya, ATM-nya itu Siti Aminah, nggak ada hanya. Nah itu yang dimaksud berbeda. Berbeda ya. Akhirnya kan nanti di data Omspan-nya ini bermasalah. Data Omspan itu data rekening KPM PKH itu nanti dicek melalui Omspan itu tadi. Oh ini data sudah valid berarti sudah layak bayar. Karena itu ya mas ya, maksudnya dibedakan beda. Kalau nama pengurus sama nama pemilik rekening beda ya. Lagi ke pemilik rekening tadi itu. Ya. Nah, semisalkan kok menemukan seperti itu, nah kalau sebelum ada perbaikan data 6NG, kemarin kita buat surat dinas untuk bahwa KKS-nya ini mengikuti di buku tabungan karena yang terdaftar di e-walletnya bank itu yang di buku tabungan tadi. Yang di buku tabungannya di betapnya, oke. Gitu. Tapi kalau misalkan nama pemilik rekening itu asri misalkan ya, dan nama KKS atau ATM-nya itu Raminten misalnya. Tapi kalau kita lihat di trace di IPKH-nya gitu ya, di anggota ya. Ternyata si Raminten adalah ibunya. Nah, itu seperti apa nih? Itu tadi yang sudah dijelaskan Mas Rizal tadi satu kakak lah itu, di kepesertaan. Awalnya di BPNT yang muncul nama ibu. Si siapa tadi? Raminten kan? Raminten tulisannya. Si Raminten ini berarti kan dia kalau masuk ke kepesertaan PKH kan berbasis keluarga. Dia kan berpotensi jadi komponen, Mas Rizal ya. Komponen. Nah, nanti kan akhirnya masuk ke EPKH karena Raminten ini belum usia lansia. Nanti kan dianggap gugur kan gitu. Tetapi ternyata dalam keluarga tersebut si Raminten ikut anaknya yang sudah berkeluarga
misalkan si Siti ini punya anak. Nah, akhirnya kan diubah pengurusnya, Mas. Pengurusnya ke Siti. Jadi nama pengurusnya Siti, nama pemilik rekeningnya Raminten. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah kalau gitu ya. Kecuali si Ramintennya meninggal. Nah, ini jadi masalah. Yang perlu dipastikan itu Raminten itu kalau meninggal dimakamkan dulu. Jadi, kan itu yang viral pendamping yang duduk di depan makam sama Pak Mutin. Bukan karena itu. Jadi Raminten sudah meninggal, ya kita nggak ngomong Raminten ya. Contoh ini ya, Raminten sudah meninggal, tapi dia masih hidup secara rekeningnya tadi. Kenapa? Karena mungkin proses ganti pengurusnya belum selesai, makan waktu. Jadi sampai selesai Raminten masih ada KKS dan BTM dipegang oleh keluarganya gitu. Ya. Nah, saat dan itu nggak masalah ya. Dan itu saya nggak ngomong nggak ada masalah gitu loh, karena bisa jadi lika-liku kebijakan itu menjadi masalah. Gitu. Kalau kayak gitu saya ngomong tidak masalah. Nah, beberapa bulan lagi saya akan ditangkap polisi. Jadi perlu hati-hati. Jadi belum tentu, karena kebijakan itu yang jelas dinamis. Idealnya di bansos itu 1 NIK, 1 kepesertaan, 1 rekening. Itu 1 nyawa. Jadi kalau nyawanya ini sudah hilang, segera dipindahkan. Dipindahkan ke pengurus. Itu ada metodenya sendiri. Satu kakak ya. Ya. Harus jadi gini, kalau dulu seumpama memang dulu bisa dipindahkan ke anaknya. Dulu ya, saya ngomong dulu sebelum Mas Hawi belum masuk PKH dan jenengan juga belum masuk PKH. Enggak tahu masuk mana, masuk TK gitu ya. Dulu banget gitu. Memang kenapa? Karena penanganan kemiskinan berbasis rumah tangga. Kalau sekarang berbasis keluarga. Jadi yang dicari keluarga inti. Nah, kalau ganti pengurus berarti dicari keluarga intinya dulu. Seumpama Raminten punya suami namanya David seumpama. Oh, waduh, kok Alvin? Ada tulisannya David. Bojone Raminten. Jadi kalau Raminten meninggal berarti pengurusnya digantikan ke David, suaminya. Tuh, nggak masalah kalau itu. Tapi saya nggak ngomong kebijakan nanti berubah lagi. Oh iya. Itu dinamis. Ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi yang perlu disampaikan sama penonton. Mas Hawi dulu untuk teman-teman PKH. Di itu ya, untuk di bansos lebih perhatian lagi ke KPM. Pastikan KKS dipegang KPM, karena KKS dipegang KPM. Kebanyakan terblokir ini, yang bolak-balik blokir ini kan. Misalkan dititipkan ketua kelompoknya atau seperti apa, nah itu yang perlu diperhatikan lagi. Mending didampingi agar tidak terjadi KKS blokir, akhirnya banyak ngurus lagi buka blokir ke Bank BNI. Karena sekarang itu kayak dibatasi sampai 3 kali, Mas ya. Oke, Pak RJ, ada tambahan? Oh ya kalau dari kami Kabupaten PKH Kabupaten cuman berpesan kepada masyarakat luas, ya ini bukan hanya untuk SDM PKH, kami berpesan bahwa terutama untuk keluarga penerima manfaat PKH maupun bansos-bansos yang lain yang menggunakan KKS, kami berharap dan berpesan pegang KKS-mu sendiri, jangan pegang sendiri jaga KKS-mu, belanja sendiri. Jadi jaga sendiri, belanja sendiri, itu tadi. Itu jadi jangan diserahkan ke ketua kelompok, jangan diserahkan pendamping PKH, jangan diserahkan ke agen, jangan diserahkan ke mana itu perangkat desa atau siapapun. Jadi harus dipegang sendiri sesuai dengan nama. Kalau seumpama namanya Raminten tadi berarti yang megang harus Raminten. Kalau Raminten meninggal berarti seperti tadi ceritanya. Itu. Terus digadaikan ya. Sekarang kan lagi viral ATM digadaikan. Jadi pesan kami sebenarnya yang rugi itu yang menerima gadainya. Karena seumpama saya nih punya
kartu ATM sembako ya. Terus saya gadaikan ke Mas Hawi. Karena mungkin saya pinjam uang ke Mas Hawi berapa gitu, saya gadaikan kartu. Nah, ATM PKH ini ya, saya gadaikan kartu. Nah, kemudian saya bisa mengajukan ke alur mekanisme ya. Saya bisa mengajukan mekanisme kartu hilang, terus saya sudah dapat kartu yang baru. Nah, akhirnya yang jadi jaminannya itu yang Mas Hawi pegang itu kan muspro gitu kan. Lagian juga itu kan bukan jaminan. Gitu. Kalau sertifikat jaminan ya kan. Sertifikat BPKB kan jaminan gitu kan. Karena nggak ada. Malah enak berarti ya katanya. Iya, sebenarnya juga yang rugi itu yang terima gade nanti. Kan SMS nggak ada. Yang ada terima gade sertifikat BPKB. Nggak ada terima gade KKS bansos. Nggak ada gitu. Jadi dipegang sendiri, belanja sendiri, dijaga sendiri, kemudian disimpan sendiri. Jangan digadekan. Jangan digadekan. Terima kasih Pak Rukap. Terima kasih Mas Hawi atas kesempatannya yang luar biasa. Oke, terima kasih Sobat FM semua sudah lihat video kita. Semoga bermanfaat dan sangat informatif bagi pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Seruput kopi dulu. Turun diseruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Salam data.